Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Realitas. Satu hal yang sungguh ironi adalah bahwa semakin maju perkembangan teknologi, semakin banyak kemudahan, justru semakin sulit orang mempercayai Tuhan. Semakin sedikit orang mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan bukan berarti mengaku dengan mulut bahwa Tuhan itu ada, tapi benar-benar mengakui keberadaannya dan itu terperagakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau hanya dengan ucapan "aku percaya Tuhan itu ada", itu gampang. Apalagi bagi orang yang hidup di negara yang berketuhanan seperti di Indonesia. Saudaraku, orang yang mempercayai Tuhan itu orang yang bertuhan. Dan orang yang bertuhan itu berbeda dengan orang beragama. Orang beragama belum tentu bertuhan. Tapi orang bertuhan pasti memiliki agama. Sebab orang yang bertuhan pasti mengalami Allah, pasti mengalami Tuhan, pasti memiliki kegentaran akan Dia, akan kemahabesarannya, akan kemahakuasaannya, pasti menghormati dan menghargai keberadaannya. Benar, saudara. Allah itu suatu realitas, sekalipun Ia tidak kelihatan. Ia bisa kita temukan dan kita alami. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." 2 Korintus 4 ayat 18. Ini merupakan pengakuan Paulus akan adanya dua realitas, yaitu realitas yang kelihatan dan realitas yang tidak kelihatan. Realitas yang kelihatan adalah apa yang sedang kita alami dalam hidup ini, menyangkut segala sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita sentuh. Semua yang kita alami selama kita hidup di bumi ini, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak. Sedangkan realitas yang tidak kelihatan itu nanti setelah kita menutup mata dan melihat kekekalan. Saya katakan kita melihat kekekalan, sebab memang kita ini makhluk kekal. Jadi ketika kelak kita menutup mata, bukan berarti semua berakhir, tetapi kita sedang berpindah dari kefanaan kepada kekekalan. Paulus tidak hanya berkata dan berjuang, tapi dia juga mengajak kita, orang percaya, untuk tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Sebab semua itu fana, sementara dan tidak kekal.
Apa yang kita perjuangkan mati-matian, akhirnya kita peroleh. Tapi pada akhirnya nanti juga harus kita lepaskan dan kita tinggalkan semua, baik itu harta, kekayaan, harga diri, teman, bahkan keluarga. Tidak ada yang kita bawa. Ini realitas, saudara, dan ini tragis. Paulus mengajarkan agar kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Suatu hari nanti, mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan diperhadapkan pada tahta pengadilan Kristus. 2 Korintus 5 ayat 10. Tanpa memandang muka, Tuhan akan menghakimi kita berdasarkan perbuatan. 1 Petrus 1 ayat 17. Suatu hari nanti, yang tidak melakukan kehendak Bapa akan ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dan bahwa maut atau keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya, terbuang di api kekal neraka, semua itu realitas, semua itu ada. Roma 6 ayat 23. Semua itu pasti kita hadapi dan harus kita perhatikan sejak sekarang. Sejak sekarang kita harus memperhatikan kekekalan itu, saudara. Sayang sekali sebagian besar kita abai akan realitas yang satu ini dan jarang, bahkan tidak mau memperkarakannya. Kenapa? Sebab jangkauan pandangnya pendek, yaitu hanya sebatas kubur. Maka tidak heran kalau kebanyakan orang prinsipnya mumpung masih bisa. Mumpung masih bisa makan, makan sebanyak-banyaknya. Mumpung masih bisa menikmati hidup, nikmati senikmat-nikmatnya. Sebab pikirnya hidup hanya satu kali. Orang seperti ini suatu saat nanti akan terkejut ketika melihat kedahsyatan kekekalan. Bahkan pasti akan sangat menyesal telah menggunakan hidupnya untuk hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, kalau kita mau memperhatikan realitas kekekalan, pasti kita akan berpikir jauh. Jangkauan pandang kita pasti sampai di balik kubur, bahkan di balik langit biru. Kita pasti menjadi orang-orang yang haus untuk menemukan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang kita butuhkan nantinya. Sekalipun Dia tidak kelihatan, tapi Dialah yang memegang kekuasaan baik di surga atau di bumi. Allah itu berkuasa. Dia kekal. Dia abadi. Dia akan tetap ada selama-lamanya. Saudara, orang yang memperhatikan yang tidak kelihatan, hidupnya akan kuat dan tangguh, tidak mudah menyerah. Sekalipun mengalami berbagai pencobaan dan penderitaan, ia tidak akan putus asa. Ia akan tetap bisa bersyukur. Hatinya tetap penuh sukacita dan kedamaian. Sebab ia tahu kalau ia tidak sendiri.
ia ada bersama Tuhan, berjalan bersama Dia. Ia sadar dan mengerti betul bahwa semua pasti bisa dilalui, semua pasti akan berakhir, dan semua pasti mendatangkan kebaikan. Itulah sebabnya saudara, saya ajak, jangan hanya puas sekedar beragama Kristen, tapi jadilah orang Kristen yang tangguh, orang Kristen yang dewasa, yang berani mempertaruhkan semua pengharapannya hanya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dengan cara memperhatikan realitas yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.